Kau sudah memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan punya
pujian dulu selesai.
kondisi saya kan seperti ini. Saya itu kalau kena AC atau darah itu langsung beres paling pahit. Badan saya pusing, kepala saya pusing, badan saya itu nggak enak. Terus saya minum obat sama minum vitamin ya. Saya tidak pernah punya pikiran nanti saya positif apa dan sebagainya. Yang penting saya menjalankan tugas saya pelayanan itu aja. Terus itu ya sudah, saya habis ujian saya langsung berangkat. Setelah rapid test di sana, teman-teman saya itu sudah semua saudara ya, saya ketinggalan. Karena saya di WA sama bos saya, cepetan Marta ini soalnya anak-anak sudah semua, tinggal kamu aja. Ada sih yang belum, cuma sebagian orang aja. Saya minta sama klien, tolong foto aku lagi mimpin ujian. Saya tunjukkan bos saya supaya dia percaya bahwa saya masih tugas. Foto sama klien, terus saya tunjukkan ke bos saya. Setelah nyampe sana, di rapid test, saya ini di belakang saya kan antri ya, tidak ada orang. Semua karena sudah selesai, jadi tinggal saya sendiri. Cuma di pinggir-pinggir saya itu aja yang masih antri. Di belakang saya tidak ada. Saya rapid test, terus diambil darahnya sama dokternya. Saya ngomong, dok, yang kanan apa yang kiri? Yang kiri aja bu, yang kanan aja ya dok. Soalnya tangan saya yang kiri agak kisut. Loh, memangnya yang kanan sama kiri apa bedanya? Kisut semua sama dokternya. Ya dok, maklum saya sudah tua. Terus saya guyoni dokternya, terus saya ditusuk ya saudara. Sebelah saya ini tidak boleh dilihat hasilnya saudara, karena di belakangnya itu masih antri banyak. Di belakang saya itu tidak ada orang antrian, jadi saya ngomong sama dokternya, dok, saya lihat 5 menit aja hasil saya supaya saya bisa tenang kalau saya pulang. Karena hasilnya itu dikasih tahu besok saudara, besok Seninnya. Kalau memang hasilnya positif, pulang masuk kerja langsung disuruh pulang. Jadi masuk kerja absen, hasilnya positif, disuruh pulang. Jadi saya mau minta dokternya itu 5 menit aja dok, biar saya tahu hasil saya gitu loh, supaya saya bisa tenang gitu loh saudara di rumah. Kalau nggak tahu hasilnya kan nggak tenang ya. Kalau positif lah ya, anakku nanti sak rumah ya, omahnya anak gede saudara, omah cilik sak lipetan gitu, nanti anak saya ketularan ya. Akhirnya saya datang, ya bu, nggak apa-apa 5 menit aja. Dites nggak naik saudara, pancet gitu aja, tapi darahnya itu nggak merah, pink, jadi samar-samar gitu loh. Terus dokternya bilang, bu, kok nggak ada penyakitnya ya bu, virus satu pun nggak ada dalam tubuh saya saudara. Kalau memang hasilnya di sini itu langsung merah gitu loh, ini pink saudara, darah saya itu pink. Darah ada 3 ternyata, yang merah, biru sama pink ya saudara. Baru tahu saya. Ada baru tahu, saya tahu tuh merah sama biru. Dan setelah itu dokternya itu bilang, ibu ada virusnya. Iya, tidak tahu dok saya. Ya sudah bu, yang penting ibu negatif, tidak naik, tetap di situ stuck satu garis. Dan itu pun tidak merah saudara, pink. Jadi di dalam tubuh kita, anak-anak Tuhan, perjamuan kudus. Jangan remehkan perjamuan kudus. Ini darah Yesus saudara. Saat kita diperiksa dokter, saya juga diperiksa sama suami saya ini. Titik-titik itu loh, yang buat penyakit apa dan sebagainya. Kolesterol tidak ada, asam urat tidak ada, semua tidak ada. Cuma lambung, saya memang ada masalah lambung. Saya pernah ngamar di rumah sakit karena liver saudara. Jadi kalau saya makan telat itu perut saya sakit gitu, lambung saya kumatnya. Jadi cuma satu tok lambung. Dan itu lambung itu rawan terkena itu ya penyakit-penyakit seperti ini. Karena yang diserang memang bagian organ dalam saudara. Ya toh. Dan di kantor saya itu ada 4 orang saudara. Semua ini muda-muda, lulusan apoteker farmasi, sama ya 2 ini apoteker farmasi, yang satu ini temannya anak saya sekolah. Temannya anak saya yang besar sekolah itu satu kantor dengan saya. Itu kena semua saudara. 4 orang, yang tua sendiri itu saya. Semua itu umurnya masih 20-an, 23, paling tua 27. Saya 47. Tahun ini 48. Sama bos saya diginikan, vaksinnya ternyata mata. Saya bilang gini, ya puji Tuhan bos, ya ternyata ya gak menjamin bahwa orang tua itu banyak penyakitnya ya saudara. Bahwa kita itu meskipun kita orang tua, tapi kalau kita tetap bersuka cita, ya toh,
Memang ada masalah. Saya lagi ada masalah ini saudara. Setiap hari pakai sepeda motor itu saya nangis. Tuhan tolong saya. Saya cuma ngomong gitu kok, enggak ngomong neko-neko Tuhan gini-gini. Tolong saya Tuhan. Saya nangis sambil sepeda motor. Saya ada masalah saudara. Saya di batin saya ini ada masalah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak akan membiarkan kita itu sampai tiba geletak, gelosor gitu, enggak. Dia selalu ada buat kita. Meskipun saya lagi ada masalah, tapi tubuh saya sehat. Saya tidak ada sakit penyakit. Itu yang penting saudara ya. Kita tidak punya uang, kita lagi ada masalah. Tapi kalau kita sehat, kita bisa memuji Tuhan. Ya, kita bisa percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia memang Allah yang luar biasa. Ya, jadi saudara kalau ada masalah, jangan bersedih saudara. Itu yang membuat kita sakit. Bersedih boleh, namanya juga manusia. Iya toh, tapi jangan terus-terusan. Nanti yang ada penyakit itu malah nempel ke tubuh kita. Ya, jadi apalagi masa-masa pandemi ini seperti ini ya. Jadi kita tetap harus bersuka cita. Kalau saudara lagi sedih, menyanyi saja. Glory, glory, haleluya. Tapi meskipun suaranya fals apa dan sebagainya, kita percaya Tuhan tidak mendengar suara itu. Tapi Tuhan tahu apa isi hati kita. Ya, puji Tuhan saudara bahwa ya itu tadi yang saya katakan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Masalah pun juga ada masanya, ya. Semua ada idenya, obat pun ada idenya, saudara. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan kita, ya. yang akan membela setiap anak-anaknya, yang selalu ada buat anak-anaknya. Pimpin kami Tuhan dalam selama hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami terus maju, bersemangat, memiliki keyakinan yang teguh bahwa Kau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada, menjaga, memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu,
sehingga setiap firman yang kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, hari ini adalah hari pertama di mana kita offline ya, tapi tetap ada live streaming. Tetap kita mengikuti aturan protokoler kesehatan. Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengan judul berikut di sini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita melihat situasi keadaan saat ini, banyak orang mulai ya kan mengeluh, ada yang mengatakan kenapa itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan saya sempat diwawancara oleh salah satu wartawan ya, sempat juga ramai ya di sinode saat ya, sinode di lingkungan gereja, sama-sama satu sinode dengan saya di grup itu. Jika ditanya ya kan, apakah seorang hamba Tuhan juga bisa bekerja ketika dengan situasi keadaan ini, seolah-olah maaf kadang-kadang ada yang mencibir hamba Tuhan itu kok minta-minta seperti itu. Harusnya hamba Tuhan harus bekerja dan melayani. Saya bilang, ya harus disesuaikan dengan pekerjaan dan pelayanannya. Soalnya apa risiko ketika seseorang bekerja bukan sesuai dengan bidangnya, itu kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang ketika dia mengalami masalah itu akan membawa dampak ke pelayanannya. Ini pernah terjadi ketika perusahaan hamba Tuhan itu bangkrut, ya kan? Akhirnya nama pendeta semua seolah-olah ya dijelek-jelekan dan sebagainya. Nah, itu pendapat saya. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju, dipersilakan. Itu kan masing-masing. Yang pasti sampai ada yang memahaminya dengan pelayanannya Rasul Paulus dan seterusnya. Tapi saya percaya ketika orang itu dipanggil sebagai hamba Tuhan full timer, berarti dia harus percaya bahwa Tuhannya itu luar biasa. Lebih baik dia mengajar atau menyerahkan pekerjaan kepada orang yang dipercaya. Mungkin istrinya bisa bekerja atau kepada jemaat yang bekerja. Karena apa? Supaya bisa fokus tetap pelayanan. Ya. Oke, saya tidak akan memperpanjang, tetapi dengan judul berikut di sini setidaknya memberikan banyak hal. Ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kalau kita mau melihat ayat ini, dimulai ada kata pengharapan ya, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Berarti ada saatnya, ada momen, ada kairosnya Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Berarti Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ayat firman Tuhan ini jelas, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan kalau kita melihat kata memulihkan, ya kan? Dan menunjukkan bahwa Tuhan mengadakan sesuatu hal perubahan. Dan ketika dikatakan seperti orang yang bermimpi, menunjukkan apa? Seperti orang yang tersadar dari keadaannya, mabuk. Nanti ya bahasanya mabuk. Orang mabuk itu kayak apa? Kepala pusing, ya kan, katanya bingung ya kan? Ketika kita punya masalah, kita ini kadang-kadang bingung, muter ya kan? Kayak tadi kesaksiannya kepala pusing, dan nanti sesek dan ya kembali kepada orang itu tadi. Bagaimana orang itu punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita teralihkan dengan situasi. Bahkan seringkali kadang-kadang situasi menekan kita kan seolah-olah kita tidak ada jalan.
Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mana tangan Tuhan untuk menolong kita? Ini yang seringkali terjadi. Makanya ayat ini menjelaskan supaya kita sadar akan tiba saatnya karya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Akan tiba saatnya Tuhan akan menolong kita. Kapan? Biarkan Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik kapan itu akan digenapi. Kalau kita yang meminta, belum tentu itu yang terbaik. Yang pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Ini harus kita pahami. Ayat ini menjelaskan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Benar saudaraku, ketika saya dulu masih belum full timer, masih bekerja di sebuah. Ketika saya keliling hutan banyak, saya hanya memiliki pengharapan kapan dulu waktu saya bisa bebas dari hutan. Betul-betul waktu itu karena apa? Tekanan hutang banyak puluhan juta. Bingung mau kerja apa? Gak ada yang terima saya. Saya nggak bisa, Tuhan kapan waktu saya kayak ini. Betul, saya hanya memiliki pengharapan akan tiba saatnya Tuhan memulihkan saya. Ketika saya mendengar orang bersaksi, saya bilang kapan waktu saya Tuhan. Ketika orang itu mengalami pemulihan, kapan waktu saya. Ingat baik-baik, milikilah pengharapan yang teguh. Yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Memang gak gampang bangun hubungan terus-menerus. Mungkin orang lain mencibir kita, tapi belajarlah untuk kita memiliki pengharapan yang teguh. Ya, kalau kita lihat di ayat Mazmur di Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat, kita lihat ya. Kita bacakan, berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ini saya alami Bapak Ibu. Karena rumah saya di kampung, apalagi rumah saya posisi di tengah. Keluar kanan dirasani orang, keluar kiri dirasani orang. Itu tanya aja. Itu. Jadi kenyang kayak begitu. Saya berani keluar dari rumah itu pagi sekali, pulangnya malam. Karena apa? Ada debt collector lagi juga. Begitu. Waktu itu saya alami. Betul-betul saya berani keluar rumah itu apa? Malam jam 12 di atas, jam 12, jam 1 sambil lihat langit. Tuhan, kapan masalah saya selesai? Masalah sesat benar. Betul. Kok kayak gini ya? Mana tangan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Itu selalu menjadi pertanyaan buat saya. Tapi seolah-olah saya diingatkan akan tiba saatnya Tuhan memulihkan. Ini yang menjadi pengharapan buat saya, bahwa saya punya Tuhan yang sanggup. Benar saudara. Memang kembali kepada kita. Ketika kita berserah pada Tuhan, makanya ayat 100 di pasal 123 jelas. Lihatlah seperti mata para hamba laki-laki dan para hamba Tuhan. Jadi kita diminta seperti itu. Dalam pengertian apa? Lakukanlah itu sampai Tuhan berbelas kasihan. Bukan kita memerintah Tuhan. Hamba itu apa? Dia nurut apa yang dikatakan Tuhan. Makanya kata bilos itu budak yang hidup matinya ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa. Percaya, yakinlah bahwa Tuhan kita itu sanggup menjadi pembela, memulihkan setiap kehidupan kita. Memang nggak gampang. Butuh waktu, butuh kita belajar percaya. Loh ya, untuk belajar percaya nggak gampang. Makanya saya katakan kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, pasti akan timbul perasaan percaya, yakin. Makanya kalau katakan
Saya katakan apa, membangun hubungan dengan Tuhan seperti membangun hubungan suami istri. Saya percaya suami atau istri bisa kuat dalam membangun bahtera rumah tangganya. Karena apa? Dia yakin bahwa pasangannya itu sanggup menemaninya, memberikan kekuatan dalam kehidupannya, dan sanggup melewati semuanya. Kenapa? Karena apa? Dia sudah memutuskan bahwa ketika dia masuk dalam pernikahan berarti apa? Ada satu ikatan yang mau tidak mau dia harus percaya di situ. Walaupun kadang pasangan kita mengecewakan, tapi kita harus yakin. Ya itu resiko. Tapi apa? Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan tidak seperti itu. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Makanya kata, tidak apa-apa kita meminta, kita berharap, kita memiliki pengharapan yang teguh. Bahwa dikatakan dalam tulisan Rasul Paulus berkata, pengharapan kepada Yesus seperti jangkar yang kuat, saul yang tidak tergoyahkan. Berharaplah pada Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, apapun yang sekarang ini sedang kau alami, ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita kembali ke konteks Mazmur 126, katakan pada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Milikilah keyakinan yang teguh, pengharapan, karena Allah kita akan menggenapi setiap kita, menggenapi janji-janjinya. Dia akan memulihkan setiap kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, yakinlah kita punya Tuhan yang hebat. Apalagi kita ini adalah anak-anaknya. Bapak mana yang punya perencanaan yang jahat buat anaknya? Tidak ada. Bapak itu akan berusaha memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak kita di sorga ini luar biasa. Kembali kepada kita, percayalah, bangun hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus. Percaya, aku akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ya, kau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan banyak hal, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan atur, Tuhan sediakan. Yang tidak pernah timbul dalam hati itu Tuhan sediakan. Kadang-kadang usaha kita berusaha sampai kita frustrasi, kok kayak gini ya hasilnya. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik. Iya, ketika saya punya masalah waktu itu, saya pun berkata, Tuhan, kapan? Saya punya pikiran, bahkan maaf kalau biasanya itu orang kalau sudah kayak begini ini pasti apa? Seandainya, benar ya? Kapan? Saya pun gitu. Seandainya ya Tuhan ada orang yang baik hati ngasih proyek kan gitu. Seandainya ya Tuhan ada orang yang diam-diam ini lupa tak kasih cek gratis, kalau bunga ringan atau nggak usah bayar bunganya atau tak kasih duit begitu. Ada yang orang berpikir seperti, anak saya berpikir seperti itu Bapak. Bahkan kalau jalan itu saya masih tidak pernah lupa ya. Kadang-kadang dinduk ke bawah, kenapa? Bek-bek nemu duit. Iya, saya ngalami itu saudara. Bener, jalan, coba ngerti duwe wong tiba kan gitu, sampai kayak gitu saudara. Lihat ATM selalu kosong kan gitu ya. BBM yang masih ketinggalan, waduh harap-harap saudara. Jujur, ketika kita punya masalah banyak yang kita lakukan, saya alami itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ingat ya yang masa lalu kayak begitu, benar. Tapi harapan waktu itu saya ingatkan ayat ini. Ketika Tuhan memulihkan saya, seperti kayak bermimpi. Hari ini saya bisa bercerita sambil tersenyum, mungkin saya bisa menertawakan diri saya sendiri apa yang saya pernah alami. Tapi waktu itu tidak bisa guyu, guyunya sepet saudara. Guyunya itu kecut, kepingin nangis. Oh ini apa? Wah, kok koyong ini yo gitu saudara. Kapan orang lain bisa mengalami pemulihan? Kapan waktu saya? Firman Tuhan hari ini, apa yang ditulis di sini, semuanya pasti digenapi karena saya sudah mengalami. Harapannya saya pun percaya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Tuhan, yakin
mempercayakan juga hidup kita kepada Tuhan. Percaya, pasti ada jalan Tuhan. Apa yang kita yakini itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Yakinlah apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan, benar-benar kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan bergerak dengan caranya, dan kau akan melihat mujizat demi mujizat akan digenapi dalam kehidupan. Kau akan berkata seperti firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaanku seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulutku penuh dengan tertawa dan lidahku dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepadaku, maka aku bersuka cita. Kata kita boleh diganti dengan kataku untuk meyakinkan kepada diri Anda bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan. Ini keadaan hidup kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Mungkin selama ini kami mulai menyalahkan keadaan. Mungkin selama ini kami mulai menyalahkan diri kami sendiri. Mungkin kami bahkan menyalahkan Kau Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ampuni kami. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh disadarkan, diingatkan, untuk kami memiliki pengharapan, bahwa pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Kami yakin seperti pemazmur menulis, ketika Engkau memulihkan kami Tuhan, keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Kami akan bersuka cita, kami akan melihat, kami akan merasakan kasih Tuhan, mujizat demi mujizat dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami itu tetap setia, menjadi pelaku firman Tuhan, setia kepadamu Tuhan, dengan situasi keadaan apapun, karena kami yakin pemulihan itu tidak akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Glory haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau dikatakan dengan sungguh-sungguh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mungkin selama ini ada syak dalam hati kami, sombongan. Kami mulai menyalahkan keadaan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau mengaku dosa-dosa kami untuk Kau layakkan.
dalam melalui perjamuan ini Tuhan, kami diingatkan betapa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Janji-Mu sudah dibuktikan. Karena itu Tuhan, kami mau semua tergenapi. Sampai pada akhir hidup kami tetap setia kepada-Mu. Sampai pada akhir kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami melihat, merasakan betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan ya Tuhan anak-Mu, hamba-Mu yang akan melayani perjamuan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, memang hari-hari tidak bertambah baik, tapi ajari kami tetap setia. Pimpin kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan-Mu Tuhan. Layakkan semuanya untuk kami benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan perjamuan dibagikan. Telah kulihat kau menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Bagi yang sudah, mari bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Usahakan hidupmu buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Syukur Engkau baik Tuhan. Gloria. Menjaga hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sadar, kami akan selalu ingat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Kau berikan yang terbaik. Karena itu sepantasnya kami pun membalas kebaikan itu dengan kesetiaan kami sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap mengiringi Kau Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau akan sanggup memulihkan kami. Akan tiba saatnya Engkau memulihkan, dan semuanya itu seperti orang yang bermimpi. Kami akan bersuka cita, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami akan melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Akan tiba saat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika kami menabur benih dengan menangis, kami akan menuai dengan membawa berkas-berkas. Ketika kami melakukan sesuatu hal yang bagi kami mungkin sulit, tapi kami percaya pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya akan tiba saatnya. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami akan selalu ingat hari ini dalam perjamuan Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, kita akan melihat warta. Ya. Ibadah konvensional melalui online tetap dilakukan, ya, live streaming. Dan kita juga puji Tuhan, kita sudah bisa mengadakan offline, tapi sesuai dengan peraturan wali kota yang sudah dibagi untuk gereja di pasal 13 bahwa mengikuti protokoler kesehatan, ya. Dan kita lakukan ada jangan jemu-jemu nanti harus cuci tangan, ya. Ada pakai masker, kita sudah siapin masker di luar, nanti hand sanitizer, ya kan. Nanti setelah ini kita akan disinfektan tempat ini, kita juga semprot tempat ini lagi, itu supaya minggu depan kita bisa pakai lagi, ya, karena memang aturannya begitu, gitu ya. Jadi harapannya juga usia sebetulnya, ya, tapi yang kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa, semuanya sehat, amin. Tetap semangat, ya, ya. Di sini ditayangkan, bisa lihat kalau mau siaran tunda atau kepada teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin mau lihat, waduh saya belum sempat, ya. Mungkin karena tidak bisa, mungkin sudah terlanjur kayak teman saya mengasingkan diri ke Mojokerto, jadi pindah ke Mojokerto. Karena takut di Surabaya sudah tidak merah lagi tapi hitam gitu, jadi pindah ke sana. Ya, bisa dilihat di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing dan sebagainya, ya. Juga ingin bisa memberikan persembahan, bisa langsung kalau sekarang sudah bisa, atau perpuluhan melalui nomor rekening ini juga persembahan melalui juga ke rekening juga bisa. Oke, ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta muda Dr. Juanda, ya, dengan worship leadernya istrinya sendiri. Dan ibadah dimulai jam 9, ya. Karena dan tidak lama saudara, ibadah kita cuma 1 jam. Jadi sekarang ini kita ikut-ikut gereja 1 jam saja. Karena memang aturannya begitu, mengikuti peraturan protokoler, tidak boleh lama-lama sampai semuanya aman. Kita nanti bisa seperti sedia kala, ya. Jadi aturannya masih seperti itu. Oke. Ada lagi di kegiatan yang Oke, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini datang
bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain dengan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, mengantar kami ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga baik di setiap melakukan aktivitas selanjutnya, baik juga yang beribadah live streaming. Tuhan campurkan, Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami doa syafaat untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, lawatan untuk negeri kami, pulihkan bangsa kami, negeri kami. Dengan situasi keadaan ini biarlah kami boleh bersatu, tetap menjaga kesatuan. Kau pakai ya Tuhan pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi dan daya dari pusat maupun yang ada di daerah. Beri takut akan Tuhan, berikan mereka kesehatian, bekerja bersama-sama untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, gereja Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka, baik jemaat-Mu Tuhan. Lawatan-Mu buat mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan akan Kau tunjukkan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh bangga melihat kuasa, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang sudah memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pegawai yang ada di tempat ini, berkati mereka semuanya supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, di RW 14, RW 15, Kelurahan Kerbangan Selatan, berkati semuanya. Biarlah kemurahan kasih Tuhan dinyatakan ya Tuhan, pemulihan terjadi, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, dijauhkan dari sakit ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir maupun tidak hadir, Kau tahu keberadaan masing-masing. Apabila mereka sakit Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu, pembelaan-Mu, merasakan kasih-Mu, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan Kau cetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap program gereja yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah